Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenal ta'aruf dalam Islam. Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, seperti dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari arti di atas, ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yaitu ta'arufu, yang artinya saling mengenal, dan secara istilah adalah proses saling mengenal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka ta'aruf dimaknai sebagai proses saling mengenal, mengerti, dan memahami untuk tujuan menikah. Mengenali fisik. Kita tidak bisa melakukan ta'aruf jika tidak bertemu. Islam menganjurkan untuk melihat calon pasangannya. Namun, tentu saja yang diperbolehkan oleh syariat Islam, aurat wanita adalah seluruh anggota badan, kecuali muka dan telapak tangan. Maka bagi laki-laki yang hendak menikah, boleh melihat wajahnya dan tangannya, tidak lebih dan tidak kurang. Perkenalkan, saya Atika Sari Nur Salsabila dari kelas 12 Keperawatan 2, absen 9. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengenal ta'aruf dalam Islam. Hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam memilih pasangan atau calon istri, yaitu wanita itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, kemuliaan nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Selanjutnya, hadis Rasulullah SAW dalam memilih pasangan atau calon suami, yaitu cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Ada 2 kriteria yang harus diperhatikan dalam proses ta'aruf, yaitu calon suami memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta bisa membimbing agama untuk calon istri, karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami, dan suami yang memiliki agama yang baik akan bisa membimbing istrinya. Selanjutnya, tata cara ta'aruf menurut Islam adalah ketika melakukan ta'aruf, pihak laki-laki dan perempuan berhak untuk bertanya seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, dan sifat lainnya. Tapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya. Tidak boleh dilakukan hanya berdua, tetapi harus ada yang mendampingi, yaitu wali atau keluarganya. Ta'aruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pengalaman, cara kehidupan, dan lain-lain. Janganlah ta'aruf menjadi pacaran sehingga tidak terjadi halwat dan ikhtilat antara pasangan yang belum menikah. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3, maka nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai. Dari penjelasan ini, bahwa ta'aruf berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita tertarik atau suka dan yakin akan menikahi orang tersebut. Tujuan dan manfaat dari ta'aruf adalah yang pertama, ta'aruf sebenarnya untuk penjagaan sebelum menikah. Yang kedua, dengan ta'aruf, kita bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, melalui ta'aruf, kita boleh mengajukan kriteria calon suami yang kita inginkan. Yang keempat, berta'aruf menjaga kita agar tidak terjebak pada ngurur. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang materi konsep ta'aruf dalam Islam. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Melanie Novita Sari dari 12 Keperawatan 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep pernikahan dalam Islam, yaitu khitbah. Pengertian khitbah sendiri yaitu permintaan yang mengandung akad atau perjanjian dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah
umum berlaku dalam masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya syarat-syarat khitbah dan dasar hukum khitbah. Syarat-syarat khitbah terdapat dua, yaitu syarat lazimiyah dan syarat mustahsinah. Syarat lazimiyah terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik mahram nasab, mahram musyawarah, dan maupun mahram sepersusuan. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain. Selanjutnya ketentuan yang ketiga yaitu perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan iddah. Dari ketiga tersebut masih ada beberapa ketentuan lainnya, yaitu yang pertama, perempuan yang dalam keadaan iddah roja'i tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya. Kemudian yang kedua, perempuan yang berada dalam masa iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran. Kemudian yang ketiga, perempuan dalam masa iddah bait sugro boleh dipinang oleh bekas suaminya. Yang keempat yaitu perempuan dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan. Untuk syarat yang kedua yaitu syarat muhtasinah. Maksud dari muhtasinah sendiri yaitu syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat muhtasinah tidak harus dipenuhi dalam khitbah, tetapi lebih bersifat anjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wita Malasari dari 12 Keperawatan 2, absen 15. Secara prinsip khitbah, peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan belum berakibat hukum. Konsekuensi khitbah yaitu 1. Meskipun khitbah tidak berakibat hukum, tetapi perempuan yang telah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diterimanya maka tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Karena khitbah yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Bahkan jumhur ulama mengharamkan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. 2. Setelah terjadi khitbah, maka laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya, serta saling mengenali antara keduanya. 3. Akad khitbah tidak berarti akad nikah, sehingga laki-laki dan perempuan yang melakukan khitbah tidak boleh bergaul seperti layaknya suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Artaja Devani dari 12 Keperawatan 2, absen 5. Yang pertama, sifat yang dikhitbah. A. Beragama Islam dan berakhlak mulia. B. Dari keturunan yang baik. C. Lebih baik bukan dari kerabat dekat. D. Kafa'ah atau seimbang dari banyak hal. E. Selamat dari kecacatan yang dapat mengganggu hidup dalam kekeluargaan. Ada riwayat yang mengatakan, wala tankahu al-kharibat al-kharibata fan al-walad yakhluk dawiyan, yang artinya janganlah kalian menikah dengan kerabat yang dekat, sungguh anak diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah. Yang kedua, hikmah khitbah antara lain: A. Media untuk saling mengenal karakter satu sama lain. B. Merupakan cara untuk pengenalan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah. Haram jika wanita telah menerima khitbah yang pertama, dan boleh jika wanita belum memberikan jawaban. Yang keempat, konsekuensi pembatalan khitbah.
Konsekuensi yang dimaksud adalah mengenai barang-barang atau hadiah yang diberikan saat prosesi khitbah. A. Fuqoyah yang artinya boleh meminta kembali. B. Hanafiyah yang artinya boleh memintanya kembali. C. Syafi'iyah yang artinya wajib dikembalikan. D. Malikiyah yang artinya tidak berhak memintanya kembali. Perkenalkan, nama saya Nurhaini dari 12 Keperawatan 2 absen 27. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan dalam Islam ada 5. Terdiri dari 1 wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. 2. Ada haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nomor 3, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nomor 4, mubah, yaitu bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. Dan nomor 5, makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ayat Al-Quran mengenai pernikahan diatur dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nikah ada 5, yang terdiri dari 1, pengantin lelaki atau suami, 2, pengantin perempuan atau istri, 3, wali, 2 orang saksi laki-laki, dan 5, ijab qabul atau akad nikah.